berikutnya, pembahasan berikutnya, gue pengen bahas tentang dolar sih. Dolar gimana itu menyebar ke dunia dan dihubungkan dengan sectoral balances gitu. Dolarisasi ya. Dolarisasi. Iya kan, kita kan yang faktor eksternal itu kan tergantung sama dolar kan. Iya, pasti hubungan dolar. Benar. Gimana penjelasan lebih lanjutnya? Arahnya memang ke sana. Jadi kan gini ya. Kan sederhananya gini kan. Kalau gua ekspor, gua kan dapat duit kan. Ya, gua dapat dolar lah gitu kan. Kalau gua impor, gua ekspor, gua dapat duit, orang lain kan keluar duit kan gitu kan. Ya, negara lain keluar duit kan, gua dapat duit. Kalau gua impor, gua keluar duit, yang sana dapat duit kan. Pasti kan begitu kan. Balance-nya gitu kan. Polanya seperti itu. Nah, itu juga ada ininya secara global, juga bisa dibikin balance-nya gimana sih sebenarnya gitu. Nah, coba ini gue udah lihat dibuat di PPT, bisa ditunjukin, dimunculin. Nah ini adalah current account dalam US million dollar. Inilah negara-negara utama lah, termasuk negara-negara kayak Indonesia sih gue masukin sih karena kita orang Indonesia. Tapi kecil banget sih kayaknya, nggak kelihatan kalau Indonesia di mana. Jadi berarti ketika ada suatu negara mengalami defisit, berarti itu akan di-offset sama surplus di negara lain gitu kan. Seperti equation tadi ya, yang tadi. Nah, di sini dilihat bahwa yang di bawah 0 itu kan berarti defisit ya. Nah, lihat yang berwarna biru ini siapa nih? Yang biru ini itu kan adalah Amerika kan? Amerika kan? Berarti kan Amerika itu defisit, artinya dia akan membayar lebih ke luar negeri kan? Benar kan? Misalnya misalnya Amerika impor 50, impor 50, ekspornya cuma 10 kan. Ya berarti harus bayar 40 ke luar negeri gitu kan. Nah, itu kemudian diakumulasi oleh negara-negara lain. Surplusnya siapa? Lawannya siapa sih paling banyak? Nah, itulah kemudian muncul yang orange ini. China. Oke. Nah, kalau Jerman, dia juga ke Amerika, tapi dia juga banyak ke antar Eropa gitu. Jadi di Eropa dia juga banyak ekspor. Nah di sini jadi kalau bisa lihat big chunk-nya, yang paling besar itu adalah ini Amerika yang defisit, terus yang surplus itu adalah Cina sama Jerman. Nah ini yang negara-negara tadi yang tadi gue tunjuk itu sector balances itu kan, mereka kan karena account surplus kan akhirnya private-nya surplus itu kan ada kelihatan tuh China sama Jerman. Nah, inilah cara utamanya dolar itu menyebar ke seluruh dunia gitu. Menyebar ke seluruh dunia. Jadi modelnya itu Amerika defisit, ya kan? Government-nya defisit untuk supaya private-nya surplus, tapi current account-nya untuk mengcover current account-nya yang defisit. Nah, current account defisit itu artinya Amerika mengirim dolarnya ke luar negeri, dia ngirim ke Cina gitu kan. Terus Cina gimana? Misalnya Cina hubungannya ke Indonesia gimana? Nah, Cina kemudian mendapatkan dolar itu dari Amerika, dia pakailah untuk impor misalnya barang batu bara atau enggak CPO dari Indonesia, kemudian dolarnya pindah lagi ke si Indonesia gitu. Jadi begitulah dolar disebarkan. Jadi ini menjadi menjadi kayak paradoks atau apa kan ada orang bilang kan Amerika itu harus
kita harus memperjuangkan Amerika surplus gitu kan. Ya kalau Amerika surplus itu berarti dia nggak nyebarin dolarnya gitu kan. Logikanya seperti itu kan. Iya. Satu-satunya dari tahun 80-an, ini kan dari tahun 80-an ini. Ini kita bisa bahas di podcast yang lebih lanjut ya. Jadi tahun dari sini 80-an ini disebut dengan era globalisasi, liberalisme di sini. Nah kalau bisa gue panjangin kenapa modelnya seperti ini. Kan logikanya kan gini. Kenapa sih gue impor dari Cina gitu? Ya pasti kalau nggak kenapa gue beli barang gitu kan? Ya karena lebih murah gitu, jawabannya kan begitu. Pasti karena lebih murah. Nah, global ekonomi itu gimana tahun dari 80-an? Jadi, Amerika itu mindahkan yang disebut dengan FDI, jadi Foreign Direct Investment. Jadi, yang pindahkan ke pabrik-pabriknya itu, perusahaan-perusahaan itu beroperasilah di China. Kenapa di China? Karena ya itu, dia bisa buat istilahnya itu produk yang lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Nah, ini banyaklah penjelasannya, yaitu gajinya, tenaga kerjanya lebih murah. Ini murah ini dalam arti per unit produksi ya, bro ya. Jadi gini, misalnya gini, kalau lu digaji 10 juta, menghasilkan berapa gitu ya? Iya, 10 juta 10 jam. Oke, misalnya di Indonesia lu digaji 10 juta 10 jam gitu kan. Nah, tapi kalau di Cina lo bisa digaji 11 juta. Lebih mahal dong. Tapi nggak 10 jam, tapi 15 jam. Berarti kan sebenarnya 11 juta itu relatif terhadap 10 juta itu sebenarnya lebih murah gitu, karena 11 juta itu 15 jam, 10 juta untuk 10 jam. Nah, itulah kemudian dilakukan. Makanya kalau pernah dengar istilahnya orang China sampai Sabtu kerja yang kalian carilah di YouTube yang sampai katanya dia cuman tidur doang ya atau gimana gitu. Jadi kehidupannya cuma kerja gitu. Ya itu contohnya lah. Kemudian ada lagi misalnya subsidi gitu dilakukan oleh pemerintah China gitu. Jadi banyak hal yang mengakibatkan gimana supaya unit cost itu murah. Nah, kemudian pindahlah ke Cina. Nah, di satu sisi Amerika juga ngimpor dari China, dikirimlah dolarnya ke China. Nah ini coba nih tunjukin ini slide-nya lagi, Jud. Nah, inilah disebut dengan cadangan devisa. Nah, cadangan devisa itu kayak tabungan dolar. Ya kan? Jadi kan kalau tadi kan current account surplus China, berarti kan dia dapat dolar terus kan. Sebenarnya selain current account surplus itu ada lagi dolar, misalnya dapat dari misalnya China minjam duit gitu. Dari Amerika itu dapat duit. Nah, itu juga masukin ke tabungan dolarnya Amerika. Tapi kalau current account itu nggak memasukin pinjaman duit itu. Tapi terlepas dari itu, current account itu cukup berpengaruh dan paling berpengaruh terhadap cadangan devisa Cina. Dan inilah tabungan daripada cadangan devisa dolarnya Cina gitu. Jadi dia karena tadi surplus terus, cadangan devisanya sekarang sampai 4 triliun dulu ya dolar. Sekarang tinggal 3, berapa triliunan gitu yang seperti tadi. Jadi begitulah dolar itu disebarkan. Jadi memang mesti defisit di US untuk menyebarkan dolar ke seluruh dunia gitu. Kira-kira gitu, bro. Nah, kalau begitu negara lain bisa aja dong, kayak misalkan kayak Amerika gitu yang bisa mata uangnya dipakai kayak misalkan kedua pernah ada satu rumor kan Cina mau menjadikan mata uang dunia itu bisa kayak gitu juga dong. Dia bisa aja keluarin. Iya, sebenarnya ini juga pertanyaan gua juga sih. Ini menarik sih memang. Jadi sebenarnya kan model ini kan bukan kayak model magic, nggak gitu juga sih sebenarnya. Pertanyaannya gimana kalau Cina yang defisit gitu kan. Jadi dia defisit, dia karena account-nya defisit, artinya dia membayar orang lain itu dengan pakai yuan-yuannya gitu.
Nah, itu pertanyaan menarik sih. Nah, itu yang susah dijelaskan gitu. Ini untuk kali ini gua nggak ada penjelasan, tapi ada beberapa hipotesis ya. Eh, Gini, jangankan yuan ya, rupiah juga bisa kan sebenarnya logikanya kan kalau misalnya gitu ya udah uh, Indonesia Gitu kita aja. pakai sebagai current account defisit gitu kan. Jadi kita itu defisit, kita imporin semua barang-barang gitu kan, kita imporin, ya udah kita cetak rupiah, kita kirim ke luar negeri nih. Gua impor dari Cina nih, ya udah lo mau terima nggak ini rupiah gua nih? Lo Amerika, lo mau terima rupiah gua nggak? Pertanyaannya adalah orang kenapa nggak terima rupiah itu kan? Dan kemudian kenapa ya sampai sekarang kenapa belum terima yuan gitu? Nah ini jadi pertanyaan kenapa terimanya dolar gitu kan pertanyaannya. Kenapa Nah dolar yang dipakai gitu? ya ada beberapa teori sih. Pertama kalau gua sih karena dia menang perang dunia kedua gitu. Menang perang dunia kedua, yang kedua ya dia sampai sekarang masih negara superpower. Jadi kayak ya, dia kan paling hebat gitu negara superpower gitu kan. Dia udah ya dalam tanda kutip udah mengalahkan Rusia, menguasai angkasa gitu kan. Ya harusnya ya mata uangnya yang dipakai gitu. Teorinya sih kira-kira seperti itu sih. Walaupun secara teknis ya benar, bisa aja sebenarnya ya mata uang lain, tapi nggak ada yang mau menerima. Itu permasalahannya, yang mau diterima itu adalah dolar sih. Dan itu masih perdebatan lah. Masih memang mungkin di akademisi juga berdebat gitu kenapa mesti dolar ya. Mungkin jawabannya lebih ke teknis seperti tadi, menang perang terus kemudian nguasain superpower gitu. Itu sih menurut gue. Bro, Ah, itu Cina kan punya banyak dolar ya. Cadangan devisa dolar kan 4 triliun ya. sekarang tigaan lah, tigaan. 3 triliun lah. Bisa nggak kira-kira jadi defisit gitu? Nah ini juga yang akhirnya ada prediksi-prediksi dari beberapa ekonom sih. Karena kan kayak tadi kan, misalnya kayak kita balik lagi ya ke dari cara kerja tadi gitu. Sekarang seminggu itu kan cuma ada 24 jam dikali 7 hari kan. Ya. Oke. Sekarang kalau awalnya Cina start dengan gaji rendah, terus kemudian mereka misalnya dia awalnya start gaji rendah 8 jam kerja. Terus kemudian untuk naikin produktivitas, dia naikin 8 jam ke 10 jam gitu kan dengan metode seperti tadi lah, oke. Terus kemudian dari 10 jam naikin ke 11 jam gitu kan. 11 jam naikin ke 12 jam gitu kan, oke. Sudah udahlah, ini nggak masuk akal lagi kalau lebih dari 12 jam mungkin kan. Terus kemudian ditambah lah misalnya Sabtu gitu kan, masuk lagi Sabtu gitu kan. Terus nggak tahu lagi Minggu gitu kan, nggak tahu ini cuman. Nah akhirnya orang akan berpikir ini nggak akan bisa selamanya seperti ini, pasti ada batasnya, ada limitnya, termasuk nggak hanya di sini, di hal-hal lain juga ada limitnya lah gitu. Nah akhirnya orang memprediksi suatu saat nantinya Cina itu udah nggak murah lagi ininya apa ya, bahkan sekarang mungkin udah nggak murah, nggak semurah dulu lagi. Yang makanya yang gua lihat Cina itu sekarang cenderung untuk ini cuman inilah, bukan analisa terlalu tinggi ya. Dia kayak membuat model yang sama yang dilakukan oleh Amerika ke dia gitu. Dia buka kemana? Ke Afrika kan banyak sekarang kan. Kan Amerika buka ke Cina karena labornya murah, costnya istilahnya cost yang murah itu sebutnya unit cost lah, unit costnya itu murah. Yeah. Nah terus kemudian dia kan punya tabungan dolarnya itu kan, dia coba buka investasi ke Afrika, untuk kemudian untuk dipakai lagi model yang sama, itu sebut dengan, makanya kalau ini ntar istilahnya kapitalisme liberalisme, makanya gue tuh nggak pernah percaya Cina itu komunis sih sebenarnya, dia dari ekonomi ya, sosial gitu. Karena itu modelnya kapitalis begitu. Kapitalis itu selalu akan mencari unit cost yang lebih murah dari kayak ketika Amerika memindahkan orang-orangnya, tenaga kerjanya, mesin-mesinnya, teknologinya ke China, dia itu kan karena unit cost-nya murah. Nah itu yang karena kan menyiksa labornya juga kan sebenarnya kan, labornya China juga. Mungkin pernah disinggung kali bro ya, itu kayak namanya China money trap ya, bukan yang gitu?
Oh, investasi enggak ke itu negara yang ya itu agak ya itu ya yang China invest ke negara-negara ke luar negara dan masukin utang kan, utang terus kemudian ya nggak tahu ini panjang sih kan. panjang. Ya misalnya panjang karena kan kayak ini gua ngasal aja jawabnya. Jadi misalnya dia menginvestasi satu negara terus kemudian sebenarnya investasinya nggak menguntungkan gitu kan. Jadi sebenarnya nggak bisa balikin juga gitu kan. Karena ketika nggak bisa membalikkan biasanya disebut dengan ada government guarantee. Jadi kayak pemerintah itu minjam misalnya perusahaan itu minjam dari China misalnya gitu kan. Tapi sebenarnya investasinya nggak nguntungin gitu kan. Terus kemudian si perusahaan itu dijamin sama pemerintah untuk pembayaran utang dari pinjaman Cina itu. Tapi kemudian karena nggak menguntungkan, ya bisa jadi akan istilahnya default lah gitu. Akhirnya Cina itu akan menguasai istilahnya itu kayak konsesi di situlah gitu misalnya. Misalnya dia bangun infrastruktur di situ karena nggak bisa bayar dan akhirnya karena nggak bisa bayar dia akan memiliki itu gitu untuk memiliki aset ya. negara-negara tersebut itu. Iya gitu. Itu panjang sih. Panjang sih. Terus jadi boleh dibilang nih ekonomi global saat ini ya Bro ya. Itu ditopang sama Amerika defisit dari Amerika ini kan. Iya. Jadi modelnya Karena itu gitu. Uang dolar kan dipakai sama dunia, jadi mau nggak mau dia harus defisit terus kan supaya dunia global pakai dolar gitu. Iya. Nah, benar. Nah, kemudian modelnya sampai sekarang seperti itu dari tahun 80-an. Nah, tadi ke Bro Franz tadi. Nah, si China ini kan udah punya tabungan banyak tuh. Jadi kan kalau US kan cetak dolar kan. Cetak dolar ya udah gua bisa sebarin ke luar negeri. Nah, ketika dia nyetak dolar kan ada yang nabung dolar itu. Nah, yang nabung dolar itu si China kan. Nah, sekarang China itu kan bisa pakai tabungannya itu untuk dia menjadi defisit sekarang gitu. Karena nanti labornya udah mahal lah gitu kan. Ini udah mahal. Udah nggak murah lagi lah produksi di China. Akhirnya dia sekarang daripada produksi di China dia sekarang impor pakai tabungannya itu diimpor. Nah, itu bisa aja sih kejadiannya seperti itu dan beberapa ekonom akan memprediksi China suatu saat akan defisit. Mungkin ada beberapa tahun lagi kita lihat lah. Kita lihat aja Cina bisa bertahan nggak dia.